Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah al-Amin al-Mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga berucap syukur karena meskipun terlambat sampai juga, alhamdulillah. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tadi ya ada macet yang luar biasa ya, di rumah lebih. Ya, ceritanya 2 hari ini sedang ada kunjungan dari ya sama seperti Pak Sam ini, Masya Allah, ahli dakwah ya. Cuma beliau ini berasal dari Mesir, tinggal di Madinah, kebetulan sedang melakukan safar dakwah atau safari dakwah ya, mampir di tempat kita 2 hari 2 malam. Semalam sebelum selesai kira-kira jam 10:30 beliau berpesan, ya besok saya mau langsung jalan gitu. Padahal tadi ada kuliah subuh di rumah juga, di masjid ibu itu, di samping rumah ibu saya. Kalau dibanding-bandingkan mana yang lebih wajib, permintaan Pak Sam atau permintaan ibu, kayaknya permintaan ibu ya. Ya, jadi habis dari sana sempat ketemu, bukan ketemu lagi, saya kejar-kejar. Ini topiknya tadi kendaraan tadi. Ya, saya dengar-dengar lagi parkir kendaraan barusan di situ. Aduh, Pak Sam berbicara mobil, jangan-jangan nyinggung saya itu. Tapi memang subhanallah, jadi tadi itu syekhnya ya, Abu Nasr, beliau itu penulis sebuah buku Thariqat Tahfidz Al-Quran yang dinamakan dengan Nurul Huda. Jadi ada cara menghafal Al-Quran kan macam-macam ya, thariqahnya ya, caranya. Kalau zaman kita namanya thariqah Baghdadiyah ya. Kalau sekarang mungkin thariqah Filistiniyah ya. Ya kan sekarang yang lagi ramai Filistin ya. Mestinya kalau orang menemukan itu thariqah Filistiniyah, kayaknya bakal banyak orang pakai. Ya, jadi kalau dulu kita alif fathah a ya, alif dhammah u ya, alif kasroh dulu ya, enggak, kasroh dulu lah supaya bisa a i u gitu. Itu thariqah Baghdadiyah. Beliau mempunyai sebuah buku yang berjudul Nurul Huda ya. Nur itu cahaya, al-huda petunjuk ya. Beliau mempunyai sebuah metodologi atau cara yang lumayan menarik itu. Kalau dilihat di YouTube banyak berbagai kesempatan beliau ngasih pelatihan ya, untuk mengajarkan Al-Quran. Kebetulan ya alhamdulillah mampir. Tapi saya bilang ke teman-teman ini, kalau kita mau mengajarkan thariqah yang sama, sudah banyak di YouTube ya. Kita minta aja untuk yang lain gitu. Maka ada daurah ilmiah kemarin, membaca kitab Ushulul Tsalatsah, membaca kitab Qawaid Arba, yang kitab-kitab tersebut bersanad istilahnya gitu ya. Ya, bersanad sampai kepada para penulisnya asli gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah, tadi itu saya sempat mau ketemu ya, tapi karena saya pikir ya begitulah aktivitas masing-masing. Ketika saya sampai rumah penginapan tadi, ya mungkin beliau capek, lagi tidur, nggak berani ngetuk pintu. Wah,
Saya nanya Pak Sam mulai ngaji jam berapa? Jam 6. Waduh, sudah terlambat. Akhirnya saya tinggal. Ya, itu kemacetan yang terjadi. Tapi memang butuh banyak kendaraan Pak Sam. Ya, karena apa? Karena ketika saya jemput beliau ke ke lokal SMA itu, saya harus pakai motor, gitu kan? Ya. Sedangkan beliau sendiri mau berangkat sudah harus ada mobil sendiri yang mengantar ke Sukoharjo. Sementara saya ke sini, ya, waktu mau berangkat, anak saya di pintu, Abi mau ikut. Waduh, saya kalau pakai motor nggak berani ke sini, sudah biasanya nerodok ya. Akhirnya pakai mobil, berarti butuh 2 mobil 1 motor itu hanya untuk ya ini untuk dakwah ini Pak. Ya, padahal dakwah kecil itu. Ya. Jadi kita butuh berapa mobil nih Pak Sam di sini? Ya subhanallah. Dan ini adalah bagian dari sesuatu yang tadi disampaikan, ya, merupakan amalan-amalan yang kita harapkan sampai di akhirat. Ya. Masing-masing tempat kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Di Palestina saat ini kalau kita mau kirim mobil, ya mungkin nggak sampai. Begitu sampai mungkin kena bom, kan gitu. Ya. Ya, tapi alhamdulillah ada ambulan juga sampai di sana. Ya. Kebutuhan yang seperti itu sesungguhnya adalah kebutuhan yang pada akhirnya, ya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amaliyah dakwah. Ya. Kita alhamdulillah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, berbagai kegiatan. Ya. Kegiatan-kegiatan tersebut kita harapkan adalah memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tabungan kita di akhirat. Ya. Karena kalau tabungan di dunia, ya seberapa lama kita akan hidup di dunia, ya. Oleh karenanya dikatakan inna lillahi, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki, ya. Kalau inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Tapi inna lillahi ibadan futana, ya. Jadi ada hamba-hamba Allah itu memiliki hamba-hamba yang punya sifat fatanah, cerdas, ya. Bagaimana kecerdasan mereka? Ya. Nadharu ila dunya, mereka melihat kepada dunia, ya. Jadi di antara kecerdasan itu adalah kita melihat dunia, tapi sampai pada hakikatnya. Ya. Kan dunia ini macam-macam, ya. Sekarang saja orang sudah berbicara, ya, bahwa kita ini sudah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori generasi. Ya, kalau kita ini generasi apa? Ya, yang sudah di atas 50 ini generasi apa Pak? Mas, apa namanya, ya? Kan ada milenial, ya. Ya, terus ada Z, ya. Kalau kolonial nggak ada, generasi kolonial sudah selesai. Kolonial penjajahan, ya. Ya. Kita saja sudah diklasifikasikan seperti itu, ya. Jadi generasi yang di atas 50, ya, generasi yang di atas 30, generasi yang di bawah 20, generasi anak-anak muda sudah berbeda kecenderungannya, ya. Makanya lagi rame ini, ya. Ada 3 calon presiden gitu, yang generasinya berbeda-beda. Ada yang sangat muda sampai ada yang sangat, ya, saya nggak lagi kampanye, saya nggak mau bahas di situ, ya. Iya. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan dunia, ya. Memang kita alhamdulillah kita ini beruntung, ya. Dari kita itu istilahnya menangi, ya, lampu apa namanya itu, ya, yang Pertamax apa
ya, yang harus dipompa pakai spiritus untuk menyala, ya, Bertomas, ya. Sampai dunia anak-anak sekarang ini adalah generasinya orang bilang AI. Apa itu AI? Kalau tulisannya A sama I gitu ya. Ya, tapi karena bahasa Inggris saya itu suka nggak pede mau ngomong itu, takut salah. Tapi kalau orang Arab bilangnya bahasa munafik gitu. Kenapa bahasa munafik? Ya? Karena tulisannya sama bacaannya berbeda. Nah, ya padahal ya enggak juga, namanya bahasa itu semuanya pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al asma'a kullaha, seluruhnya. Berarti bahasa seluruhnya itu adalah dari Allah. Bahasa Jawa nggih dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gitu. Cuma nggak ada Jawa di dalam Al-Qur'an kan gitu. Ya. Jadi generasi sekarang ini sudah dikenalkan sama dunia itu tadi. Kalau tulisannya A sama I. Apa intinya? Intinya adalah bahwa kita sudah dibawa kepada teknologi yang luar biasa. Ya. Kalau zaman kemarin kita hadapkan pada Google, gitu. Ya. Kalau anak-anak ini pasti tahu kan Google kan, ya. Jangankan anak, ada bapak-bapak insya Allah sudah pada paham semuanya, ya. Jangan-jangan main Instagram juga bapak-bapak. Ya. Google itu adalah satu layanan internet, ya, yang kalau kita menulis sesuatu di situ, misalnya mau nanya, ya, harga mobil Panther yang terbaru misalnya berapa, atau sekarang sudah nggak ada Pak, kata Pak Sam, sudah nggak ada, ya, nggak ada yang terbaru, terlawas ada mungkin gitu, ya. Kalau yang terbaru sekarang adalah mobil-mobil hybrid. Hybrid itu setengah bensin setengah listrik, ya. Mobil listrik kan banyak tuh, ya. Kalau dulu Panther kan iklannya nyaris tak terdengar kan gitu. Ya. Kalau mobil listrik itu benar-benar nggak terdengar, nggak ada suaranya, ya. Sekarang mobilnya hybrid itu setengah listrik setengah bensin, ya, supaya ngirit, ya. Ya, ada casnya listrik, ada kalau kehabisan cas bisa langsung bensin gitu, ya. Ya. Nah, kita kalau ketik harga mobil itu, maka dia akan keluar, itu Google, ya, Google. Mau ketik cara masak rendang, ya, keluar juga, ya. Tahu kupat Temanggung keluar juga, ya. Tapi tulisan-tulisan orang. Jadi kalau ada warung tahu kupat di Temanggung pernah nulis, kemudian dia pernah masukkan di Google baru muncul. Itu teknologi dulu sudah tertinggal, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu saja kita sudah terbantu, sampai orang bilang, ya, ada Syekh Ahmad, ada Syekh Muhammad, ada juga Syekh Google namanya. Kenapa Syekh Google? Ya setiap ditanya dia jawab gitu kan, bahkan pakai lisan pun, ya, ada jawabannya. Diajak bercanda pun mau dia. Nah, ya. Mbak-mbak Google itu, ya, kalau kita buka map gitu, ya, mau kemana kan tinggal buka map sekarang, ya. Jadi kalau saya bilang macet Pak Sam, saya lupa rutenya, nggak ada alasan. Sekarang pakai Google sudah sampai. Itu pun sekarang sudah tertinggal. Sekarang adalah AI. Bagaimana teknologi ini sudah membuat kesimpulan dari seluruh tulisan orang, ya. Sudah benar-benar kita dibantu. Contohnya begini. Jadi namanya ada chatting nih Bu, SMS-an nih Bu, WA nih Bu, WA tapi langsung ke internet, ya. Namanya ChatGPT, bukan LGBT, bukan. Nah, kalau LGBT kemarin ya baru diramaikan, ya, waliyadzubillah, ya. Sampai saya itu rapat dengan bapak-bapak, ya, di Semarang, begitu rapat pakai tampilan kata ngaten iki, begitu tampil gitu, terakhir kebetulan slide-nya itu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Kok slide-nya LGBT? Karena mereka punya simbol, ya. Ternyata
apa simbol mereka ini warna-warni, ya, warna-warni, pelangi itu bisa jadi ya seperti itu. Saya bilang ya nggak begitulah, itu kan klaim mereka. Warna itu seperti bahasa tadi dari Allah Subhanahu wa taala, warna kuning dari Allah, warna hijau dari Allah, warna biru dari Allah, warna putih dari Allah. Masa dikuasai sama orang-orang itu? Ya janganlah, kan gitu ya. Iya. Nah, ada yang namanya ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT itu kalau kita nulis apa saja, ya, nulis apa saja keluar seperti yang kita minta. Contoh misalnya, ya, apa keutamaan atau kelebihan atau apa keunggulan, ya, mobil. Ya, saya nggak hafal sih mobil-mobil ini. Mobil expander misalnya gitu. Nanti dia sudah akan mengeluarkan informasinya, ya. Jangankan bicara mobil, bicara apa saja yang kita mau. Contoh misalnya, ya, butuh anggaran untuk membangun masjid ukuran 25 kali 25. Dia langsung keluar. Dia itu mikir kayak orang, langsung mikir. Sebentar, paling mikirnya itu nggak sampai 1 menit nanti keluar, ya, bahwa Anda membutuhkan misalnya besi sekian, semen sekian, keramik sekian, ya. Kemudian apa namanya, nanti di akhir itu dia mengatakan ini adalah hasil dari kesimpulan kami. Jadi tulisan orang sak dunia, ya, satu dunia itu disimpulkan sama dia menjadi kesimpulan-kesimpulan tersebut, langsung keluar. Nanti di akhir, ya, ini adalah hasil kesimpulan kami, tolong konsultasikan dengan konsultan-konsultan bangunan setempat karena harga masing-masing daerah berbeda. Misalnya harga pasir berbeda, harga apa namanya batu berbeda. Itu subhanallah kecanggihannya Bapak dan Ibu sekalian, sampai pada tingkat mau bikin skripsi pun bisa, bahkan disertasi doktor pun bisa, sudah teruji. Nah, ini dunia sudah seperti itu sekarang, ya. Nah, kalau kita mobil belum punya terus ketinggalannya jauh, ya. Iya, ya subhanallah, ya. Jadi tantangan dakwah ke depan semakin kompleks, semakin banyak, ya. Kita nggak tahu, ya. Kita sekarang sedang menyiapkan generasi penerus-penerus kita, ya. Dan yang akan mereka hadapi jauh lebih besar dari tantangan-tantangan saat ini yang kita hadapi. Jadi memang butuh biaya banyak, ya. Di Solo itu ada sekolah namanya Al-Mahir, ya, Al-Mahir. Ya, kemarin baru studi banding ke sana, ya. Jadi Al-Mahir ini sekolah pondok, ya. Ya, tentu saya juga apa namanya mengikuti bagaimana kemajuan-kemajuan yang terjadi di semua apa namanya lembaga pendidikan di sekitar kita. Ya, alhamdulillah kan apa Al-Matira ini juga masya Allah, masya Allah. Nah, cuma saya mau cerita tadi Al-Mahir. Al-Mahir itu mereka menghafal Quran, hafal Quran, ya. Di luar hafalan Quran mereka belajar IT, ya, belajar ini teknologi, pokoknya pakai laptop gitu, ya, terus sambung ke internet gitu, sudah nyambung kemana-mana gitu. Nah, itu kan teknologi macam-macam, ya, teknologi macam-macam. Dia belajar seperti itu, ya, sampai nanti pada lulusannya ternyata lebih bagus dari lulusan-lulusan SMK. Ya, jadi kalau di pemerintah itu keterampilan kan difasilitasi oleh SMK, bukan mobil SMK, kan kita topiknya mobil ini. Nanti tahu-tahu ada yang bicara mobil SMK-nya kabarnya gimana? Ya saya nggak tahu, saya nggak bicara mobil SMK. Ya, nah, keterampilan itu di situ. Ya. Lulusan mereka sama-sama SMA, ya, itu sudah seperti ya S1-nya mungkin gitu, ya.
sudah pandai itu untuk cari apa namanya, cari penghasilan padahal masih SMA, bahkan siap untuk ditempatkan di berbagai instansi, ya, siap, ya, padahal mereka adalah para penghafal Quran, ya. Jadi mahir Al-Quran, mahir IT yang merupakan tantangan zaman ke depan, ya. Karena tantangan zaman ke depan ini ya luar biasa, ya. Perang sekarang sudah pakai drone, ya, drone, ya, tinggal apa namanya dinaikkan saja, dipencet dia sudah ngebom gitu dari atas gitu kan, ya. Makanya mungkin mikir-mikir juga ini kalau benar-benar rame gitu, ya, ya mereka mungkin ya para pimpinan-pimpinan negara ini sedang mikir siapa yang paling banyak punya drone gitu ya, jangan-jangan saya ikut perang negara saya di drone gitu ya, bisa jadi, ya, ya karena memang sudah seperti itu kecanggihannya, ya. Orang tidak membutuhkan selalu hadir dalam fisik, ya, tetapi dari kejauhan. Kalau orang bilang dahulu perang bintang, sekarang ya perang drone, gitu aja, ya. Nah, namun ya itu tadi, ya, di sisi lain subhanallah, ya, terjadi penurunan, ya, akhlak yang luar biasa, ya, yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Berbagai kejadian akhir-akhir ini terjadi pada anak-anak yang bisa dikatakan siswa atau mahasiswa, siswi atau mahasiswi, berada di dalam bahaya yang sangat-sangat, ya, memprihatinkan, ya. Ada seorang mahasiswi dikabarkan, ya, besok dia mau pergi, ya, apa istilahnya kalau dokter itu koas, ya, koas, ya, mau praktek, sudah mau praktek. Di tengah jalan ternyata ditemukan dalam keadaan tewas. Ya wallahu a'lam, ya kita kan nggak tahu hakikatnya seperti apa, tapi kita pengen mengambil ibrah dari sisi seandainya benar, kan gitu, ya. Analisanya mengatakan bahwa dia bunuh diri. Ya Allah, bunuh diri, kenapa? Kenapa bunuh diri? Karena tidak punya kesiapan, ya, untuk melakukan koas, sudah harus praktek, ya. Terjadi kegoncangan jiwanya, ya, dia merasa nggak pede. Karena merasa nggak pede, ya, kenapa dia pede untuk mengakhiri hidupnya? Ini yang jadi pertanyaan. Subhanallah, ya. Jadi ada semacam kehilangan kepercayaan diri, ada semacam kelebihan percayaan diri, kan gitu. Kalau benar-benar dia bunuh diri, waliyadzubillah. Dan itu terjadi di banyak kasus, ya, di banyak kasus. Apa masalahnya? Masalahnya adalah katanya generasi sekarang itu, ya, suka hal-hal yang sifatnya healing, ya, sedikit-sedikit refreshing, sedikit-sedikit refreshing, tapi tempaan mental mereka kurang, ya. Sehingga kemarin ada berita bahwa anak-anak Brazil itu mendatangi Islamic Center. Kenapa mendatangi Islamic Center? Ingin belajar Islam. Kenapa ingin belajar Islam? Karena mereka melihat ketegaran orang-orang Palestina, anak-anak Palestina, ya. Nah, sesungguhnya kita, ya, agama kita mempunyai konsep yang sangat-sangat, ya, pas, ya, dengan dunia pendidikan, ya, yang sangat dibutuhkan oleh manusia kapanpun dan dimanapun, ya. Perubahan boleh terjadi, tetapi akidah adalah akidah Islam, ya. Perkembangan boleh terjadi, tetapi semangat adalah semangat Islam, ya. Tantangan duniawi semakin banyak, fitnah semakin banyak, silahkan, tetapi, ya, itu semuanya tidak akan selesai kecuali kita, ya, benar-benar melihatnya dengan kacamata Islam.
ya. Kembali kepada syair tadi. Syair tadi mengatakan innalillah, ya, sesungguhnya hamba-hamba Allah itu punya sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Nazaru ila dunia, mereka melihat dunia. Falamma alimu annaha laysat lahum watana, maka tatkala mereka tahu bahwasanya dunia itu bukan tempat tinggal mereka selamanya, laysat lahum watana. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, ya, ittakhadhuhu lujjatan, wa ja'alu, ya, salihal a'mali sufuna, ya. Mereka jadikan dunia itu seperti lautan tempat menyeberang saja, dan mereka jadikan, ya, amal-amal soleh itu sebagai perahu-perahunya, ya. Jadi mereka tahu hakikat dunia. Dunia mau berubah kayak apapun, ya dunia, gitu loh, ya. Dia hanyalah merupakan sesuatu yang sementara, yang ada akhirnya, ya. Yang cerdas adalah mereka yang tahu akan hakikat tersebut dan menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahunya, ya. Kita sedang di dalam sebuah perjalanan, ya. Perjalanannya, ya, adalah perjalanan yang sangat jauh, ya. Dan kendaraan yang paling efektif, ya, kendaraan yang benar-benar akan menyampaikan pada negeri akhirat adalah kendaraan yang bernama salihah al-a'mal, amalan soleh, ya. Jadi nanti kalau dapat mobilnya dikasih tulis amal soleh katanya. Iya, ya. Jadi amalan saleh silahkan bermacam-macam, ya. Dan kita membutuhkan kendaraan-kendaraan dakwah yang banyak, ya, menghadapi berbagai tantangan tersebut, ya. Kendaraan maknawi adalah amalan saleh, sampai kendaraan fisik yang bagian dari amal saleh, ya. Intinya jemaah yang dirahmati Allah, ya, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya, ya, yang bisa menghadapi segala bentuk perubahan dalam bentuk apapun hanyalah akidah Islamiyah. Dan kalau kita sudah yakin itu, ya, maka, ya, segala yang kita punya harus menuju kepada penguatan akidah Islamiyah, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ya Ruwaifi' la'allal hayata satatulu bika, wahai Ruwaifi'. Jadi ada sahabat namanya Ruwaifi', ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika, mungkin hidup ini akan panjang untukmu, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang, ya, apa? Hal-hal yang kaitannya dengan penguatan akidah, ya. Yaitu penguatan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh ada hal-hal yang merusak akidah, yaitu perbuatan-perbuatan syirik seluruhnya. Sampai dijelaskan bagaimana, ya, bermuamalah dengan jin misalnya, ya, pada hadis tersebut, ya. Tapi intinya adalah bahwasanya, ya, tentang ruqyah dan sebagainya, intinya adalah bagaimana tentang penguatan akidah, ya. Saya jadi ingat kemarin itu ada cerita, Pak, ya. Ini cerita kendaraan lagi, ya, karena Pak Sam topiknya kendaraan, saya bolak-balik kendaraan terus, ya. Saya punya teman dulu seringnya nggak percaya kalau misalnya ada kendaraan, ada mobil ketemu jin gitu, nggak percaya. Tapi ini subhanallah, teman saya sendiri yang cerita, dilihatkan fotonya gitu, ya. Jadi di sebuah jalan tol, ya, ya, dia membawa mobil yang,
ya harganya 1 eman, 1,3 eman ya harganya. Sedang mau jenguk anaknya di pondok, sedang mau jenguk anaknya. Habis dari kesibukan malam-malam berangkat. Sampai di jalan tol tiba-tiba dia ngerasa nabrak sesuatu, brek gitu. Dan oleng, mobil ini oleng. Istrinya sampai bilang apa? Pak, kamu ngantuk? Kata istrinya. Ngantuk apa? Itu ada orang, kata suaminya. Benar-benar nabrak. Ya, akhirnya nggak tenang, ke rest area. Ke rest area saya harus pastikan barangkali ada korban dan sebagainya. Dia balik muter, nggak ada korban. Kok mobil-mobil yang di belakang juga lewat-lewat saja. Dia balik lagi sampai berkali-kali nggak ada korban. Akhirnya dia telepon polisi, punya kenalan polisi. Ya, Mas, ini saya ada kejadian begini-begini. Ya, tolong bagaimana? Ya. Akhirnya polisi tadi bilang, nggak apa-apa Mas, biar saya yang tangani. Ya, saya yang tangani. Karena mobilnya ini penyok parah, tapi masih bisa jalan. Yaitu mobil mahal mungkin bahasa. Jadi mobil itu kalaupun bannya itu bocor, 80 kilo masih bisa jalan. Mobil itu, kalaupun banyak bocor, kayaknya perlu punya itu. Jadi penyok, benar-benar penyok. Akhirnya nggak jadi jenguk anaknya di pesantren. Dia pulang ke Bekasi. Terus dengar laporan dari yang polisi tadi, seluruh rumah sakit yang sekitar situ sudah dilihat, tidak ada kejadian, tidak ada korban. Heran dia, heran. Akhirnya dia mikir, kemudian dia ingat, oh ya, kan mobil saya ada kamera otomatisnya, dilihat dia, diputar. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi mobil itu biasa begini, melaju begini cepat, tiba-tiba muncul sosok putih di tengah, gitu. Benar-benar ada rekamannya, mau rekamannya. Saya masih punya. Begitu muncul tertabrak dan ada suara dan benar-benar penyok parah gitu. Ya, dan itu tadi nggak ada korbannya. Mungkin karena alamnya lain. Teknologi kita kalah mungkin. Teknologinya kalah. Subhanallah. Sampai dia harus asuransi kan, mobilnya diasuransikan. Dia laporkan, ya mobil saya tertabrak ini. Tukang asuransinya bilang, ini nabrak apa Pak? Gitu. Akhirnya dia bilang, ya gimana ya Mas? Ya mungkin saya tulis saja nabrak sebuah sosok kan gitu. Terus lu kok sebuah sosok gimana? Jenengan mau lihat? Nih lihat. Oh sudah Mas, saya nggak mau lihat lagi katanya. Subhanallah. Ya, jadi kembali kepada hadis Nabi tadi, ya itu juga merupakan bagian dari bahwa ya dunia ini macam-macam ya. Kita tadi baru bicara drone yang tiba-tiba muncul ngebom itu kan. Nah alam itu alam yang lain kita nggak tahu lagi. Subhanallah. Ya itulah dunia, tapi semuanya itu akan berakhir. Yang jelas bagaimana orang menjadikan amal-amal di dunia ini adalah perahu, adalah kendaraan, adalah mobil, adalah seluruh alat transportasi yang akan menyampaikan kita kepada negeri akhirat. Dan amal dakwah ini harus terus berlangsung, diteruskan oleh orang-orang setelah kita. Apa yang bisa kita amalkan hari ini kita lakukan, termasuk kita kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan bahwa kita bisa membuka Al-Quds bukan semata-mata karena usaha kita, bahkan mungkin bukan karena kemampuan kita, tetapi karena doa orang-orang yang saleh yang ada di antara kita. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, barakah. Loh, mau dilanjutkan? Takutnya ada demo, sekarang kan musim demo. Ya, barangkali itu ya. Cukup Pak Sambi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat barakah. Aku qouli hadza. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.